Ya, tiga, dua, satu. Itu tuh rasanya tuh kayak kita pas lompat ke atas tuh ngerasa kayak ditrampolin gitu kan Kak. Ketrampolin terus pas lihat belakang kayak, wah lihatnya kayak kebalik semua. Kamu lewat dulu, awas. Kita terbatasan tuh kadang ada orang lewat, terus motor lewat. Kadang juga ada penjual kayak apa sih makan-makan itu lewat kan. Sama motor gitu kadang parkir Kak. Program latihannya memang mereka dikhususkan untuk melakukan gerakan ini di mana aja. Nama aku Karlina. Aku umur 13 tahun, Kak. Karena waktu dulu tuh aku kan main, terus ngeliat Kak Yoga latihan ini kayak seru aja gitu. Kak Yoga kan salto-salto gitu kan, wah kayak ngeri, palanya di bawah, kakinya di atas. Ini orang apa-apaan dah gitu. Udah nih tuh, bagus nih. Kak Yoga ngomong gini, mau ikutan nggak? Akhirnya ya udah deh ikutan aja. Keinginannya memang pengen berbagi aja. Karena saya dari kecil suka olahraga, dulu wushu, breakdance sempat, terus capoeira juga. Nah akhirnya kayaknya kalau tularin kebiasaan ke teman-teman kayaknya lebih bagus nih. Awal kalau untuk pertama sih takut ya, tapi kalau sekarang udah karena kebiasaan jadi udah nggak takut lagi. Cedera nggak? Cedera kalau untuk anak-anak ini hampir nggak ada cedera ya, paling lecet-lecet aja sih di kaki ya, karena kita latihannya kan di lantai. Itu lomba. Aku pernah battle tricking, terus battle tricking gathering, sama kejurnas kickboxing. Kalau yang tricking 3 kali juara 1. Tahu nggak? Seru banget, sumpah seru banget. Kayak bisa ada nggak sih setiap hari ada lomba gitu. Tapi yang paling bikin bangga apa sih Bang dari Kajen? Ya selain ngelihat mereka dari bisa terus jadi nggak bisa, dari nggak bisa jadi bisa, itu udah cukup sih buat saya sih. Selain mereka ikut kompetisi terus menang, ya itu bonus aja sih buat saya. Yang dibilang itu sih kamu nggak? Ya nggak gimana ya? Ya seru-seru aja sih. Cuman ya itu kita terbatasan tuh kadang ada orang lewat, terus motor lewat. Kadang juga ada penjual kayak apa sih makan-makan itu lewat kan. Sama motor gitu kadang parkir Kak. Nah di situ kita susahnya. Kadang kalau ada ibu-ibu yang kayak kalau kita udah tahu lagi bikin gerakan ya, nggak bisa di stop, dia kayak main lewat aja tuh kadang kesel pengen iya sabar dulu Bu, tunggu aja gitu sebentar. Bang ini kan aspal bantu gitu ya. Pernah takut gak sih Bang? Aduh takut jatuh dia. Enggak, soalnya kita alasnya pakai matras. Terus saya bikin metode khusus gimana caranya untuk mereka tetap safety untuk ngelakuin gerakan-gerakan dengan resiko cedera tinggi. Terus memang program latihannya memang mereka dikhususkan untuk melakukan gerakan ini di mana aja. Jadi kita memang ready buat show. Di sini gratis. Ya justru kita kasih reward buat teman-teman yang udah bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu. Kayak semisal aerial, backflip, atau front flip kayak gitu. Kita ada reward berupa sepatu, terus tas, terus kita juga ada beberapa buku, terus makanan. Kalau makanan sih kita setiap habis latihan sedikit atau banyak kita makan bareng biasanya. Kenapa sih nggak ngelatih atlet aja? Untuk atlet kan udah ada sendiri pelatihnya dari pemerintah yang menunjuk dan udah dibayar pemerintah juga. Jadi kayaknya nggak mungkin juga sih. Jadi saya hanya menularkan kebiasaan saya, pengen berbagi aja sama teman-teman di sini. Tapi kamu pernah kayak pengen nyerah gitu nggak? Aku nggak pernah Kak.
Nggak pernah. Soalnya kayak apa yang mau aku cerahin, soalnya mamaku udah dukung. Terus udah kayak ya aku juga alhamdulillah sampai detik ini gitu ya kan. Udah banyak yang kenal juga gitu. Ya kayak ngapain aku nyerah, kayak ya harus semangat mau nggak mau ya kan. Pernah dimarahin ini orang-orang nggak? Pernah diremehin nggak? Wah, itu dari dulu, dari kecil. Itu udah biasa buat saya. Ya dari kecil dulu kan saya latihan sendiri, terus memang YouTube belum terlalu ini juga kan, dulu belum ada malahan. Itu banyak yang remehin, untuk apa latihan itu, terus ini nggak masuk PON, kamu nggak mungkin jadi atlet, ya kan, mana ada bisa jadi kerjaan untuk latihan salto-salto seperti ini. Tapi akhirnya dulu saya ada show di TV untuk capoeira, terus sampai ke luar negeri, sampai keliling Indonesia. Itu udah mulai ngebuktiin bahwa latihan ini bisa menghasilkan sesuatu. Cita kamu? Aku udah punya dua cita-cita Kak. Antara atlet atau enggak artis. Ya, kalau saya sih mimpi terbesarnya pengen melatih sampai saya nggak bisa ngelatih sih. Jadi saya pengen buat lagi teman-teman ini bisa ngelatih. Jadi walaupun mereka masih kecil, mereka ini dilatih untuk melatih. Harapan saya sih mereka semua jago, mungkin lebih jago dari saya, lebih bagus dari saya, dan kedepannya mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri.